Bab 271, Medali Pemindahan Besar dan Formasi Transportasi Kuno. Medali pemindahan besar, Han Li belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Melihat bahwa Lu Tianmeng dan Xuan Ye telah bertindak untuk menghilangkan yang lainnya, objek ini jelas berharga. Namun, menghadapi penampilan aneh kerangka pelangi, Han Li tidak berani bertindak gegabah. Dia mengeluarkan pisau emasnya dan dengan hati-hati menyentuh kerangka itu. Melihat bahwa tidak ada yang terjadi, dia merasa tenang dan berjalan lebih dekat, dengan penuh perhatian mengukur medali perintah. Kilau biru perintah medali samar-samar melepaskan cahaya yang mirip dengan permata. Medali itu diukir dengan desain dekoratif sederhana dan karakter kuno. Itu jelas merupakan objek asal kuno. Sedangkan untuk daerah lain, Han Li tidak menemukan sesuatu yang patut diperhatikan. Kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya juga tidak terlalu besar. Han Li merenung sejenak dan menggunakan pisau emasnya untuk dengan ringan mengambilnya, menyebabkan medali perintah dengan mudah jatuh dari tangan. Setelah mengambilnya dengan tangannya, dia menyadari bahwa itu bukan terbuat dari logam seperti yang dia bayangkan. Itu fleksibel dan keras, tampaknya telah disuling dari kayu. Setelah Han Li mengotak-atiknya sejenak, dia berusaha menyuntikkannya dengan sedikit kekuatan spiritual. Tetapi kemudian kekuatan hisap besar datang dari medali perintah, mengambil sejumlah besar kekuatan spiritual dari tubuhnya. Takut, Han Li memutuskan koneksi kekuatan spiritual tanpa penundaan, menyebabkan daya isapnya menghilang. Setelah menderita, Han Li tidak berani dengan ceroboh mencobanya lagi dan dengan hati-hati menyimpan medali perintah di dalam kantung penyimpanannya. Kemudian dia melihat beberapa lapis formasi transportasi misterius. Dia merasa sangat ingin tahu tentang di mana formasi transportasi pergi. Secara alami, Han Li tidak berusaha dengan sembarangan menggunakannya. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia benar-benar memiliki pikiran bodoh seperti itu, dia tidak akan mampu menindakinya. Ini karena sudut formasi transportasi sudah rusak. Meskipun kerusakannya tidak banyak, itu cukup untuk menyebabkan formasi transportasi tidak dapat dioperasikan. Iklan, Han Li mengedipkan matanya dan tiba-tiba mengeluarkan slip giok. Dia mulai merekam penampilan formasi transportasi dan desain dekoratif, bersiap untuk bertanya kepada orang lain tentang hal itu dan melihat apakah dia dapat memulihkan metode transportasi. Dia sangat menantikan ini. Setelah melakukan semua ini, Han Li melihat sekeliling gua besar untuk melihat apakah ada sesuatu yang dia lewatkan. Hasilnya, di balik pilar batu kasar, ia menemukan dua telur tembus cahaya, masing-masing seukuran kepalan tangan. Ketika Han Li melihat ini, dia terkejut. Tanpa menebak, dia sudah tahu itu adalah telur dari binatang iblis laba-laba. Setelah secara pribadi mengalami keganasan monster iblis laba-laba itu, bagaimana mungkin Han Li melewatkan kesempatan ini? Dia segera mencari kantong kulit yang berspesialisasi dalam memegang binatang buas dari kantong penyimpanan pembudidaya Spirit Beast Mountain. Lalu ia dengan hati-hati memasukkan telur laba-laba ke dalam tas dan kemudian memasukkan tas itu ke dalam sakunya. Dengan panen ini, Han Li melihat sekeliling bahkan lebih penuh perhatian, tapi sayangnya dia tidak menemukan apapun. Namun, Han Li tidak keberatan karena dia puas dengan rampasannya. Dia kembali ke mayat laba-laba putih dan memotong-motongnya tanpa jejak kesopanan, memasukkan anggota tubuh ke dalam kantong penyimpanannya. Kemudian dia mengambil Xuan Ye, Lu Tianmeng dan mayat para penggarap lainnya dan menggunakan bola api untuk mengubahnya menjadi abu, menguburnya di sana. Ketika Han Li melihat kerangka pelangi, Han Li melemparkan beberapa bola api padanya, bermaksud untuk mengubahnya menjadi abu. Tetapi sebagai hasilnya, kerangka itu menyatu dengan neraka dan mengembun menjadi 7-8 mutiara pelangi kecil. Ini sangat mengejutkan Han Li, dan dia mengumpulkan mereka dengan rasa ingin tahu. Han Li kemudian ingin meninggalkan tempat ini, tetapi untuk membuatnya sehingga formasi transportasi tidak ditemukan oleh orang lain. Ia menggunakan garis-garis pedang esensi biru untuk menghancurkan pintu masuk gua saat ia pergi dan sepenuhnya memblokir lorong. Secara alami, dia juga melakukan tempat ini pada ingatannya sehingga dia bisa menemukannya di masa depan. Setelah itu, Han Li mengikuti arah angin di gua stalaktit, menemukan celah yang sangat tersembunyi. Dia akhirnya kembali ke permukaan, karena Han Li takut pada para penanam iblis Dao yang berkeliaran di sekitarnya. Dia tidak berani menunda dan mengemudikan Divine Wind Boat-nya ke arah pegunungan Taiyue. 7 hingga 8 hari kemudian, Han Li kembali ke Yellow Maple Valley.
Setelah dia pergi untuk melaporkan tentang kehilangan mereka kepada pelayan yang sedang bertugas, dia tetap siaga di gua immortalnya. Pada saat ini, dia tahu gelombang perang kedua sudah dimulai. Lebih jauh, Seven Sekte telah menerima bantuan penuh semangat dari dua negara tetangga pada awal bintang, dan sepertinya mereka saat ini menang melawan 6 sekte. Ini menyebabkan suasana di Yellow Maple Valley sangat tenang, tidak lagi pesimis seperti awal perang. Setelah kembali, Han Li melihat bahwa segala sesuatu di dalam gua immortalnya sama seperti sebelumnya. Dia santai, napas dalam-dalam. Meskipun dapat dikatakan bahwa kembali ke sekte sekarang tidak masuk akal karena ia kemungkinan akan ditugaskan untuk bertarung. Setiap murid 7 sekte yang mundur saat pertempuran mendekat dan menggunakan alasan untuk menghindari wajib militer dihukum berat. Hukuman ringan menghilangkan batu roh, hukuman berat melumpuhkan kekuatan sihir seseorang. Hal-hal ini paling tidak bisa ditoleransi. Selain itu, yang lain mengatakan kepadanya bahwa Seven Sekte telah menangani lebih dari 100 hukuman dengan berbagai tingkat. Juga, terlepas dari apakah mereka melarikan diri dari medan perang, para murid tanpa tugas atau telah menyelesaikan tugas mereka diharuskan untuk melaporkan kembali ke sekte dalam waktu tertentu. Jika tidak ada alasan untuk tidak kembali dalam jangka waktu, seseorang akan diadili untuk hukuman. Secara alami, konsekuensi untuk menghindari tumpul tanpa melaporkan kembali atau melarikan diri ke negara lain semakin keras. Mereka akan dikejar oleh regu penegakan 7 sekte selama sisa hidup mereka sampai mereka terbunuh. Selama 7 sekte ada, pengejaran tidak akan pernah berakhir. Pada saat ini, Han Li tidak mau melepaskan diri dari Yellow Maple Valley dan melarikan diri dari negara Yue. Secara alami, ia secara terbuka kembali untuk mematuhi perintah. Sebenarnya, menurut kesimpulannya, bagaimana bisa ada surga damai tunggal di wilayah selatan surgawi jika menderita ekspansi simultan dari Dao Iblis dan Dao Benar? Dunia kultivasi setiap daerah akan berada dalam keadaan perang. Hanya masalah waktu saja. Dengan demikian, ia mungkin juga tinggal di negara bagian Yue, lagi pula, tanah air seseorang sulit untuk pergi. Hal pertama yang dilakukan Han Li ketika dia kembali ke Gua Immortal adalah untuk merendam telur laba-laba di sumur roh musim semi. Ki spiritual perlahan-lahan harus menetaskan dan menumbuhkan mereka. Kemudian dia dengan cepat mengasingkan diri selama 2 hari dan akhirnya selesai memperbaiki lapisan pertama teknik pengembangan hebat. Dia tidak tahu apakah itu kebetulan, tapi Azure Essence Sword Art secara bersamaan menembus ke lapisan kelima setelah periode panjang tanpa kemajuan, yang mengejutkannya. Ini menyebabkan Han Li memasuki pertengahan Foundation. Ketika Han Li merasakan ini, dia sangat bersukacita. Lagi pula, setiap peningkatan dalam kultivasi akan meningkatkan peluang seseorang untuk selamat dalam periode kerusuhan yang kacau ini. Tapi yang membingungkan Han Li adalah bahwa bahkan setelah beberapa hari, sekte tersebut belum menugaskannya misi, ini menyebabkan Han Li merasa tidak nyaman. Menurut pengalamannya, semakin jarang tugas, semakin berbahaya dan merepotkan. Tapi sekarang Han Li berpikir lebih baik tentang itu, mereka saat ini berperang melawan 6 sekte, jadi tidak ada misi yang aman. Jika dia hampir kehilangan nyawanya menjaga tambang batu roh, maka siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada tugas yang berbeda. Setelah pertimbangan ini, pikiran Han Li menjadi tenang sekali lagi. Haruskah dia mengambil keuntungan dari istirahat pendek ini untuk mulai menyelidiki medali pemindahan besar ini? Petik 2. Adapun tuannya Li Huayuan dan Hong Bi, dia tidak perlu menjelaskan masalah Dong Xuan kepada mereka. Sebagai pembudidaya inti formasi, mereka telah lama meninggalkan sekte pada misi. Di Heaven's Knowledge Pavilion di Yellow Maple Valley, Han Li menghabiskan 2 hari mencari dengan panik. Akhirnya menemukan pengenalan sederhana, medali pemindahan besar, dalam sebuah buku berjudul Misteri Gua. Menurut buku itu, medali perintah biru berkilau ini sebenarnya digunakan oleh para pembudidaya kuno untuk mengangkut diri mereka sendiri dalam jarak yang sangat jauh. Seseorang harus memiliki alat ajaib ini atau keselamatan perjalanan tidak dapat dijamin. Dengan hanya memiliki medali gerakan pergeseran yang serupa, seorang kultivator tidak akan mati karena tekanan diangkut melalui jarak jauh ruang. Sedangkan untuk teleportasi jarak pendek, tekanannya bisa diabaikan. Misalnya, dengan formasi transportasi kecil di Yuelu Hall, Han Li tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan. Mengenai bagaimana medali gerakan pergeseran menjamin keamanan transportasi jarak jauh, buku itu tidak menjelaskan. Selain itu, metode untuk membuat medali gerakan pergeseran telah lama hilang selama kekacauan dunia kultivasi kuno.
Medali pemindahan besar, yang ada juga telah menghilang satu per satu tanpa jejak. Pada masa sekarang, itu sudah menjadi item pengetahuan, item yang tidak ada yang didengar dimiliki. Namun, di dunia kultivasi saat ini mungkin tidak terjadi. Karena formasi transportasi kuno telah menjadi objek legenda lebih awal daripada medali pemindahan besar, satu formasi seperti itu tidak dapat ditemukan di wilayah selatan surgawi. Meskipun ini tidak dapat dikatakan untuk tempat lain. Sangat mungkin seseorang dapat ditemukan di daerah terpencil atau tempat persembunyian sebuah sekte. Tetapi di dunia kultivasi saat ini, formasi transportasi terjauh yang bisa melakukan perjalanan adalah sekitar 50 km adapun formasi transportasi kuno. Mereka dapat melakukan perjalanan selama beberapa juta kilometer mereka pada dasarnya tidak bisa dibandingkan. Bahkan dengan demikian, sekte atau klan hanya mampu membayar pembangunan 3 atau 4 formasi transportasi. Ada lagi yang akan terlalu banyak biaya. Sekarang setelah Hanli memahami dengan jelas penggunaan medali pemindahan besar. Pikiran pertama yang terlintas dalam pikiran adalah, mungkinkah formasi transportasi bawah tanah adalah formasi transportasi kuno? Dugaan ini menyebabkan jantung Hanli berdebar kencang. Dia tahu kemungkinan ini tinggi. Jika ini benar, dengan medali disposisi besar ini dan dengan formasi transportasi yang diperbaiki, ia dapat segera melakukan perjalanan ke tempat yang setidaknya berjarak 5 juta kilometer jauhnya. Dia tidak perlu terlibat lebih jauh dalam kekacauan antara 7 sekte negara Yue dan 6 sekte dari Dao Iblis. Dia dapat melakukan perjalanan ke tempat baru dan melanjutkan budidaya di sana. Dengan pemikiran ini, Hanli menemukan dia tidak dapat menahan diri. Dia mulai mencari buku-buku mengenai formasi transportasi kuno untuk melihat apakah ada metode untuk mengembalikan formasi transportasi bawah tanah itu. Hanli menghabiskan waktu berhari-hari mencari melalui perpustakaan paviliun pengetahuan surga. Namun, dia belum menemukan satu buku mantra formasi sehubungan dengan formasi transportasi kuno. Ini menyebabkan Hanli menjadi sangat kecewa. Pada saat ini, Hanli memikirkan satu orang yang mungkin bisa membantunya mengembalikan formasi ini. Bab 272, 1 tahun. Orang yang dipikirkan Hanli secara alami adalah Qi Yun Xiao, yang telah membuat perjanjian dengan beberapa tahun yang lalu. Karena Qi Yun Xiao, seorang teman dan master mantra formasi, mahir dalam formasi pembalikan 5 elemen, tentunya dia harus sangat berpengetahuan tentang formasi lain. Formasi transportasi kuno ini juga dapat dianggap sebagai mantra formasi. Dengan demikian, mungkin temannya ini dapat membantunya mengembalikan formasi. Saat Hanli memikirkan ini, hatinya merasa sangat tersentuh. Setelah memikirkan tanggalnya, dia menyadari bahwa hari yang telah mereka atur untuk bertemu lagi tidak boleh jauh. Namun, ia dapat dikirim pada misi kapan saja, sehingga ia tidak dapat segera pergi untuk menemukannya. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menunda perjalanan. Setelah beberapa saat perenungan, Hanli merasa sedikit berkecil hati dan tidak lagi berminat untuk melihat lebih jauh melalui buku-buku mantra pembentukan, kembali ke gua immortalnya. Kembali ke gua immortal, Hanli menemukan bahwa telur laba-laba telah tumbuh lebih besar. Sepertinya semangat sumur musim semi cukup efektif untuk mempercepat inkubasi mereka. Ketika Hanli melihat ini, dia segera menggambar formasi mantra pengendali roh yang sederhana, metode dasar seorang pembudidaya untuk mengendalikan binatang iblis bayi. Dia kemudian meneteskan beberapa tetes darah esensi ke dalam formasi mantra dan menempatkan telur laba-laba di dalamnya. Pembentukan mantra mulai berlaku, dan 2 telur putih menyerap darah esensi. Hanli kemudian menempatkan mereka kembali ke musim semi roh. Saat Hanli menyelesaikan ini, jimat transmisi suara tiba dan menyuruhnya pergi ke aula utama tanpa penundaan. Jantungnya bergetar, dia tahu tugasnya akhirnya datang. Di medan perang utama antara 7 sekte negara Yue dan 6 set Dao Iblis, di sepetak batu di dataran drum emas di perbatasan bersama antara negara Yue dan Ceji. Hanli mengendalikan 2 garis-garis cahaya terbentuk dari genggam naga hitamnya dan beberapa pedang emas. Dia dengan gila menyerang murid yayasan Foundation awal dari sekte roh hantu di semua sisi. Iklan. Meskipun ki hitam di tubuh lawannya melonjak dengan kuat dan memiliki beberapa tengkorak manusia samar melolong di sekitarnya, di bawah badai serangan hebat dari 2 alat sihir Hanli. Hanli dengan cepat menemukan celah dan memotong-motongnya. Hanli dengan terampil menyambar kantong penyimpanan orang lain dari tubuhnya. Namun orang lain telah menghilang dari gurun tanpa batas ini. Pada saat dia menuai panennya, langit sudah menjadi gelap.
Seperti biasa, para pembudidaya formasi inti dari Iblis Dao dan 7 sekte harus keluar untuk bertarung. Jika pertempuran menyebar ke lokasinya, dia yakin akan mati tanpa keadilan. Han Li teringat pertempuran antara pembudidaya formasi inti yang dia saksikan sebelumnya dengan matanya sendiri, ketakutan masih melekat di hatinya. Pertempuran sihir antara para pembudidaya Sabre Transformation Dog dan Sekte Roh Pengendali telah menghancurkan langit dan bumi dan menyapu bolak-balik sejauh beberapa kilometer. Sejak saat itu, selama langit sedikit gelap, dia kembali lebih awal bahkan jika dia muncul dengan tangan kosong. Setahun sebelumnya, ia dan beberapa orang lain telah menerima perintah untuk mengawal transportasi batu roh ke lokasi ini. Setelah itu, mereka akan tetap di sana dan menjadi umpan meriam tingkat tinggi untuk Seven Sekte, berpartisipasi dalam beberapa pertempuran skala besar berturut-turut. Pertempuran yang baru saja terjadi jauh di dalam Golden Drum Plains adalah pertempuran seperti itu, di mana lebih dari 1000 musuh yang tersebar saling membunuh satu sama lain adalah kejadian umum. Apa yang lebih membingungkan adalah bahwa sejak kampanye kedua antara Iblis Dao dan 7 sekte telah menghasilkan hasil imbang. Kedua belah pihak yang berhadapan satu sama lain di seluruh Golden Drum Plains yang luas akan terlibat dalam pertempuran kecil setiap bulan, serta pertempuran acak, kecil dan besar. Terjadi setiap hari, yang disebut pertempuran kecil, melibatkan kedua belah pihak untuk mengirim lebih dari 1000 tentara dalam perjuangan bersama. Untuk melee kecil, masing-masing pihak akan mengirim kelompok kecil pembudidaya mulai dari kelompok 3-5 atau bahkan pembudidaya soliter ke pusat dataran drum emas. Yang semuanya berusaha untuk membunuh pembudidaya musuh. Pertempuran kecil tidak berjalan seperti yang diharapkan. Meskipun kedua belah pihak telah berjuang cukup keras, jumlah korban cukup kecil. Jika satu pihak benar-benar mencoba yang terbaik, pihak lain akan mengaktifkan penghalang pertahanan inti mereka, sehingga akan sangat sulit untuk menyakiti mereka. Untuk pertempuran kecil lainnya, karena kekuatan pembentukan inti dan pembudidaya yayasan tidak dapat dibandingkan. Mereka diam-diam setuju untuk menghemat waktu antara pagi dan sore hari untuk pertempuran kecil antara pembudidaya yayasan setelah masing-masing pihak saling menyelidiki satu sama lain. Ketika malam tiba, ahli formasi inti akan muncul, dan pertempuran besar akan terjadi. Pembudidaya inti formasi berjuang sendirian, satu lawan satu, bahkan jika mereka kemungkinan akan dikalahkan atau mengalami cedera berat. Tetapi jika hidup mereka dalam bahaya, kecepatan di mana seorang pembudidaya formasi inti bisa melarikan diri dengan semua kekuatan mereka benar-benar mencengangkan. Setahun berlalu dengan cara ini. Masing-masing pihak telah menderita beberapa ratus kerugian pembudidaya yayasan pendirian. Adapun pembudidaya inti formasi, kerugian mereka juga tidak sedikit. Hal ini menyebabkan para pemimpin kedua belah pihak merasakan sakit hati yang hebat atas kehilangan dan sedikit depresi mereka. Adapun pembudidaya ki kondensasi, karena kekuatan sihir mereka sedikit, mereka hanya bisa mempersiapkan kekuatan mereka dan telah melestarikan seluruh jumlah mereka. Namun, dengan berlalunya tahun perang di medan perang ini, sabotase dan serangan tidak pernah berhenti, menyebabkan baik Iblis Dao dan 7 sekte merasa mereka tidak bisa bertahan lebih lama. Kedua belah pihak secara bersamaan berusaha melemahkan yang lain dan mengumpulkan kekuatan mereka sendiri. Mereka berdua jelas mengerti bahwa saat pertempuran yang menentukan mereka segera mendekat. Setelah 2 jam di Divine Windbot, Han Li tiba di kamp sekutunya. Ruang-ruang kayu dan batu dengan berbagai ukuran dapat terlihat samar-samar dari dalam formasi besar yang terbatas, berserakan tanpa kemiripan pola. Ini adalah bangunan improvisasi yang dibuat oleh para petani dengan atribut magis Taois kayu dan bumi. Secara alami, kamp dibagi menjadi beberapa wilayah sesuai dengan sekte mereka. Han Li pertama kali pergi ke tempat tinggalnya, sebuah kamar batu yang tidak terlalu besar. Setelah dia menutup pintu dengan kuat, dia sementara menyegel ruangan dengan bendera formasi pembatasan esensi. Kemudian, Han Li mengeluarkan barang-barang dari kantong penyimpanan yang dia dapatkan hari ini dan menaruhnya sebelum mulai mengambilnya. Lagi-lagi dengan tumpukan tengkorak manusia dan bendera kecil. Terlepas dari sekte roh hantu, siapa lagi yang akan menggunakan benda hantu seperti itu? Pedang ini tidak buruk. Aku akan menyimpannya sebagai cadangan. Ini, setelah Han Li bergumam pada dirinya sendiri saat dia dengan cepat memisahkan alat sihir yang akan berguna dan akan tetap ada. Barang-barang yang nilainya kecil dan tidak dapat digunakan akan masuk ke kantong penyimpanan terpisah. Setelah Han Li memasukkan semuanya ke dalam kantong penyimpanan, Han Li menghapus formasi dan berjalan keluar.
Dia berbelok ke beberapa sudut dan akhirnya berjalan menuju ruangan yang sangat mencolok. Ruangan kayu ini membentang sepanjang 150 meter dan dilukis dengan cat emas. Ketika matahari terbenam, ia berkilauan seolah-olah itu benar-benar terbuat dari emas. Han Li dengan kasar mendorong pintu dan masuk. Ruangan itu ramai dengan aktivitas dan memiliki beberapa puluh kios dagang yang didirikan oleh para pembudidaya. Bahkan ada lebih banyak pembudidaya yang saat ini tawar-menawar harga atau memilih item dari kios-kios perdagangan. Dengan singkat akrab, Han Li buru-buru bergegas melewati beberapa kios dan mengubah barang-barang di kantong penyimpanannya menjadi batu roh dengan kecepatan tinggi. Setelah semua barang hilang, dia memiliki sekitar 100 batu roh lagi. Han Li tidak memperhatikan hal lain dan pergi ke tengah ruangan menuju kios penjual terbesar. Kios penjual ini membentang lebih dari 20 meter, hampir 3 hingga 4 kali lebih besar dari kios penjual lainnya. Pemilik kios adalah seorang petani penggarap yayasan pendirian yang gemuk. Han Li tidak mengatakan kata-kata yang berlebihan dan segera melemparkan kantong penyimpanan yang penuh dengan batu roh ke arah yang berlemak, dengan tidak sopan berkata, "Tetua Brother Chen. Aku telah mengumpulkan 500 batu roh untuk rumput naga krai." Petik 2. Hehe, ya kalau bukan saudara Han. Benar-benar mengesankan, kamu berhasil mengumpulkan batu roh sebanyak ini dengan begitu cepat. Ketika lemak itu melihat Han Li, dia segera berseri-seri sambil tersenyum. Kemudian dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam kantong penyimpanan di dalam tangannya yang gemuk untuk menghitung batu roh. Tidak buruk, tidak buruk. Ini benar-benar 500 batu roh. Ini adalah Dragon Cry Grass. Pastikan untuk menyimpannya dengan benar. Fatih Chen kemudian mengeluarkan kotak giok dengan senyum ceria dan menyerahkannya kepada Han Li. Han Li mengambil kotak kecil dan segera membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dia kemudian mengangguk dan menyimpannya. Setelah itu, dia bertanya pada si gemuk dengan sedikit antisipasi, sehubungan dengan permintaan aku sebelumnya untuk formula pil, apakah ada berita? Selama ada formula pil, aku bersedia membayar sedikit lebih banyak. Petik 2. Sobat, formula pil sangat jarang. Meskipun pembudidaya yayasan pendirian mungkin memiliki beberapa, mereka adalah barang yang sangat berharga. Siapa yang berani mengambilnya dan menjualnya? Lebih jauh, jika teman baik ingin memiliki formula pil yang berguna bagi para penggarap yayasan pendirian, itu akan menjadi lebih sulit. Aku sudah berusaha keras, tetapi meskipun demikian, aku benar-benar tidak dapat menemukannya. Ketika Fatih Chen mendengar kata-kata Han Li, wajahnya menjadi pahit saat ia menuangkan keluhannya. Merasa sedikit kecewa, Han Li tersenyum acuh tak acuh dan berkata, itu tidak masalah. Jika tidak ada apa-apa, lupakan saja. Aku masih harus berterima kasih kepada tetua Brother Chen karena membantu menemukan 2 formula sebelumnya. Petik 2. Ketika Fatih Chen mendengar kata-kata itu, dia dengan gembira tersenyum, berkata, 2 formula pil yang hampir hancur itu adalah sesuatu yang aku ambil selama bertahun-tahun. Aku tidak berani yakin bahwa kamu benar-benar menginginkannya. Namun, sahabatnya itu ingin mengambilnya dan bereksperimen untuk melihat apakah ia dapat memperbaikinya. Ini adalah sesuatu yang orang biasa tidak berani lakukan. Bagaimanapun, energi dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya terlalu besar. Ini suatu prestasi yang mungkin akan dicapai dengan upaya konstan dari beberapa generasi. Petik 2. Lemak mengatakan ini sambil merasa sedikit tergerak. Ketika Han Li mendengar ini, dia samar-samar tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Sejak Han Li tiba di sini, dia secara mengejutkan menemukan bahwa di dalam pasar improvisasi Kam, ada banyak barang langka yang tidak dapat ditemukan di kota-kota pasar. Dari tanaman obat dan bahan baku hingga alat sulap dan teknik budidaya, hampir semuanya dimiliki. Semua ramuan obat yang tidak dimilikinya untuk pil pengumpul roh mudah dikumpulkan di pasar. Dengan hanya sedikit kedewasaan, dia bisa segera meningkatkan kekuatan sihirnya sekali lagi. Dengan lemak di sini, Han Li hanya harus menghabiskan sekitar 1000 batu roh untuk 2 formula pil yang sangat diinginkannya, sangat mengejutkannya. Bab 273, Pertemuan Tepat Waktu. Setelah mengeluarkan sebagian besar batu roh di sakunya, Han Li bahkan mengumpulkan mayoritas bahan yang diperlukan untuk formula pil kuno baru. Adapun sisa bahan yang hilang, Han Li mengertakkan giginya dan berisiko mengambil 2 ramuan roh berusia 400 tahun untuk dijual. Opsi lainnya adalah untuk berpartisipasi dalam beberapa tugas lagi untuk membunuh para penanam iblis Dao.
Dengan cara ini, tidak hanya dia bisa mendapatkan hadiah sejumlah besar batu roh. Dia juga bisa menukar barang-barang yang ditemukan di kantong penyimpanan musuh dengan batu roh yang lebih banyak lagi. Berdasarkan pada banyak jimat harta yang ia miliki dan kekuatan teknik pengembangan hebat, bahkan jika Han Li bertemu dengan penggarap yayasan pembentukan terlambat, ia bisa melarikan diri dari lawan dengan aman dan sehat. Demikian pula, jika awal atau pertengahan pembudidaya yayasan akan bertemu dengan Han Li, mereka secara alami tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas dan akan kehilangan nyawa mereka di bawah tangan Han Li. Tentu saja, bagaimana mungkin para pembudidaya yayasan pembentukan yang penting seperti Tuan Muda Sekte Hantu Roh berpartisipasi dalam operasi semacam ini? Sama seperti ini, Han Li mendapatkan dirinya sedikit reputasi di antara para pembudidaya pendiri Yayasan 7 Sekte tahun terakhir ini. Semua orang tahu bahwa karakter jahat telah muncul dari Yellow Maple Valley. Sementara basis budidayanya hanya milik Yayasan Pendirian Pertengahan, ia tak terbayangkan memburu sekitar 10 pembudidaya iblis Dao dan masih bisa kembali utuh. Han Li menggunakan batu roh yang telah ia tukarkan untuk mengumpulkan semua bahan yang tersisa untuk formula pil kuno. Setelah mendengar bahwa perkemahan beberapa sekte lain juga memiliki lokasi pertukaran yang sama, Han Li meminta Fatih Chen untuk mencari formula pil. Tetapi sekarang sepertinya tidak ada banyak harapan. Sama seperti Han Li ingin mengucapkan selamat tinggal kepada orang lain, embusan angin harum tiba-tiba mencapai hidungnya. Sedikit terpana, Han Li memutar kepalanya untuk melihatnya, seorang kultivator wanita yang elegan dan dingin sedang mendekati dari belakang. Setelah melihat dengan jelas wajah menyentuh yang baru itu dan tubuh mungil dengan aset penuh, ekspresi Han Li tidak berubah, tetapi di dalam hatinya, dia agak gelisah. Sebenarnya itu adalah junior martial Sister Chen, yang dengannya dia pernah melakukan kontak kulit ke kulit sebelumnya. Begitu dia memikirkan adegan provokatif dan erotis dari malam itu, perasaan aneh muncul di hatinya. Kalau dipikir-pikir, dia dan wanita ini tidak bertemu satu sama lain sejak keberangkatan dari daerah terlarang, jadi dia tidak tahu kapan dia tiba di kamp ini. Paman kelima, ini adalah barang yang kamu minta. Iklan, Junior Martial Sister Chen dengan acuh tak acuh menaksir Han Li. Segera setelah itu, jejak kejutan melintas di matanya, tapi dia masih tiba di depan Fatih Chen dan menyerahkan kantong penyimpanan kepadanya. Hehe, keponakanku Kiao Qian, kedatanganmu terlalu tepat waktu, aku hanya memikirkan barang-barang ini. Fatih Chen berkata dengan gembira setelah melihat junior martial Sister Chen, rahangnya mengepak. Paman kelima, Han Li terpana dengan gelar Fatih Chen untuk beberapa waktu. Dia tidak pernah mengira bahwa lemak yang dikenalnya selama setengah tahun ini sebenarnya adalah senior junior martial Sister Chen. Hanya berdasarkan pertengahan basis budidaya yayasan pembentukannya, statusnya di Chen Clan pasti tidak akan rendah. Setelah awalnya melirik Han Li, saudari bela diri junior Chen tidak mengirim satu pandangan pun dengan cara Han Li. Perlakuan dingin ini menyebabkan Han Li merasa tidak bahagia di hatinya. Senior martial brother Chen, aku akan pergi sekarang, tapi aku pasti akan datang mengunjungi kamu di masa depan. Kata Han Li sopan, tidak mau tinggal lebih lama. Dia menoleh dan berjalan keluar dari pasar. Pada saat ini, Chen Qiaoqian akhirnya menatap dengan dingin pada sosok Han Li yang menghilang, alisnya terjalin erat ketika dia bertanya pada Fatih Chen, yang sedang memeriksa kantong penyimpanan. Paman kelima, apakah kucing ketakutan ini mencoba membeli sesuatu darimu? Kucing yang ketakutan. Fatih Chen terkejut dengan kata-kata Chen Qiaoxing. Iya, orang yang baru saja berdiri di sini. Kamu berbicara tentang Han Li. Fatih Chen mengedipkan matanya yang kecil saat ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Ya, aku berbicara tentang dia. Apakah ada yang salah dengan itu? Tanya Chen Qiaoqian, agak penasaran. Saat itu, selama ekspedisi ke daerah terlarang, Han Li tidak memberi kesan yang baik pada suster bela diri junior ini. Dia selalu menganggap bahwa Han Li adalah seseorang yang telah mengalami banyak keberuntungan dan selalu mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari perkelahian. Fatih Chen duduk diam sejenak sebelum tiba-tiba menghela nafas, berkata dengan nada aneh. Qiaoqian, kamu baru saja tiba di sini dan tidak tahu tentang beberapa hal. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu berpikir orang ini adalah kucing yang menakutkan, reputasi sesama anggota sekte kamu di sini tidak kecil. Dia adalah karakter yang sangat kuat yang memusnahkan sekitar 10 pembudidaya yayasan secara berturut-turut dan jelas bukan individu yang biasa-biasa saja.
Aku bahkan ingin merekomendasikan orang ini kepada pemimpin klan setelah beberapa pertempuran lagi. Jika kita bisa memenangkan orang ini, dia akan sangat membantu kita. Petik 2 titik titik. Dia memusnahkan 10 atau lebih penggarap yayasan pendirian. Tanya junior martial Sister Chen, ekspresi dingin di wajahnya berubah menjadi salah satu yang takjub. Dia benar-benar tidak berani mempercayai apa yang didengarnya. Dia tidak bisa menahan pandangan kosong ke pintu depan lokasi pertukaran, tetapi sekarang, Han Li sudah meninggalkan ruangan untuk beberapa waktu. Setelah berjalan keluar dari lokasi pertukaran, Han Li merenung sejenak, lalu menuju kediaman tuannya Li Huayuan, bersiap untuk memberikan penghormatan kepada tuannya menurut konvensi umum. Sebagai pembudidaya inti formasi, kediaman Li Huayuan tidak dapat dibandingkan dengan para pembudidaya biasa. Dia tinggal di rumah kecil yang nyaman di tengah formasi besar, istrinya secara alami hidup bersama dengannya. Adapun 7 Martial Brothers Han Li, selain dari yang tertua, yang masih berjaga di luar gua Ripple Hijau, semua yang lain memiliki misi dan tidak hadir di sini. Satu-satunya yang tersisa di sini adalah Han Li dan saudara bela diri senior keempat, Song Meng. Hari pertama Han Li tiba dan pergi menemui Li Huayuan, basis budidayanya dari yayasan pendirian menyebabkan tuannya merasa sangat terkejut. Bagaimanapun, Han Li hanya berhasil memasuki yayasan pendirian beberapa tahun yang lalu. Dalam keadaan normal, bahkan para kultivator dengan talenta yang baik perlu menghabiskan 10 tahun atau lebih sebelum memajukan dari awal hingga pertengahan pendirian yayasan. Sehingga kemajuan tiba-tiba Han Li dalam lompatan dan batasan secara alami membangkitkan rasa ingin tahu Li Huayuan. Setelah tidak menemukan bukti dari pencarian tubuh Han Li, ia mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan penyebab basis kultivasi Han Li tumbuh begitu cepat. Han Li secara alami tidak akan mengungkapkan kebenaran. Sebagai gantinya, dia melakukan tindakan kebingungan, seolah-olah dia juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Menyebabkan Li Huayuan merasa tertekan cukup lama sebelum menjatuhkan masalah itu sama sekali. Lagi pula, dia saat ini menghadapi kesulitan besar. Dia sedang tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyelidiki masalah ini. Adapun masalah pembelotan Yan Clan dan Dong Xuan jatuh ke tangan musuh, Li Huayuan dan Hong Fu keduanya sudah tahu tentang hal itu. Selain sangat marah dengan ini, mereka tidak benar-benar menyalahkan Han Li. Bagaimanapun, kekuatan lawan terlalu besar, bagi Han Li untuk bisa melarikan diri dengan hidupnya sudah bukan prestasi yang mudah. Saat Han Li memikirkan hal-hal ini, dia sudah tiba di luar kediaman Li Huayuan. Yang mengejutkannya adalah bahwa saudara bela diri senior keempat Song Min benar-benar berdiri di luar ruangan dengan lengannya memeluk bahunya. Anehnya penuh energi seolah-olah dia adalah penjaga-penjaga yang bertugas. Setelah melihat Han Li, wajah Song Meng mengungkapkan jejak tawa. Dia berkata dengan suara yang dalam. Junior Martial Brother Han, kamu datang untuk memberi hormat kepada guru sekali lagi. Han Li tertawa lembut dan memberi, N. Setelah Han Li menjadi agak terkenal, Song Meng memaksa Han Li untuk berdebat dengannya secara pribadi. Meskipun Han Li mengandalkan alat ajaib untuk menembus pertahanannya dan mengklaim kemenangan kecil, dia perlahan-lahan mulai merasa ramah terhadap Han Li, dan di antara mereka berdua. Mereka benar-benar mulai tertawa dan berbicara satu sama lain. Junior Martial Brother Han, Master sedang berdiskusi dengan beberapa tamu, jadi kamu harus menunggu di luar sekarang. Kalau dipikir-pikir, aku telah membuat beberapa kemajuan dalam teknik kultivasi aku, mengapa kamu tidak bertanding sebentar denganku? Song Meng tersenyum ketika dia menjelaskan kepada Han Li, tetapi segera setelah dia membuat undangan yang menyebabkan kepala Han Li sangat terluka. Sejak senior Martial Brother Song telah kehilangan dia, seringkali dia akan meminta Han Li berdebat dengannya sekali lagi. Namun, bagaimana Han Li bersedia mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya? Secara alami, dia dengan tegas menolak setiap waktu. Jika ini adalah Yellow Maple Valley, lagu Martial Brother Senior ini tidak akan mudah dilepaskan. Untungnya, banyak pembudidaya kuat berada di perkemahan ini, dan banyak lawan juga. Song Meng, melihat bahwa dia tidak berhasil setelah mengganggu Han Li beberapa kali, tidak mampu menanggung temperamennya sendiri dan pergi mencari orang lain. Baru saat itulah Han Li akhirnya menghela nafas lega. Dengan demikian, setelah mendengar kalimat terakhir Song Meng, Han Li tertawa getir sekali, bagaimanapun juga, dia tidak berani dengan mudah menyetujui apa yang sedang dibicarakan. Namun, Han Li sangat tertarik pada Li Huayuan dan kelompok tamu bersamanya. Setelah semua,
Bagi Song Meng menggunakan kata-kata penuh hormat berarti bahwa orang-orang di ruangan itu kemungkinan besar adalah pembudidaya formasi inti. Tetapi ketika dia ingin mengumpulkan informasi dari Song Meng, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan beberapa pembudidaya pria dan wanita berjalan keluar dari dalam. Li Huayuan dan istrinya mengikuti dari belakang, memegang tangan mereka dan mengirim mereka keluar. Seperti yang diharapkan, mereka semua adalah pembudidaya formasi inti. Han Li jelas melihat bahwa dari 4 pria dan 3 wanita, basis budidaya mereka sangat dalam yang tak terduga. Dia dan Song Meng tidak berani menghalangi jalan dan buru-buru berpisah, satu kiri, kanan, berdiri tak berdaya ke samping. Li Huayuan langsung melihat Han Li, tapi dia hanya tersenyum tipis sebelum tidak memperhatikannya. Para pembudidaya lainnya secara alami juga melirik Han Li, tetapi kebanyakan dari mereka mengabaikannya setelah itu. Lagi pula, seorang kultivator Yayasan Pendirian Pertengahan benar-benar tidak layak untuk dicatat. Namun, seorang pembudidaya wanita ramping dan berpola sempurna dengan kerudung menutupi wajahnya tiba-tiba berhenti setelah tatapannya menyapu Han Li, sosoknya bergetar. Pada saat yang sama, cahaya aneh dan sulit dilihat melintas di sepasang mata yang cerah. Apakah Peri Namong pernah bertemu dengan murid rendahan ini sebelumnya? Setelah memperhatikan perilaku aneh kultivator wanita ini, para kultivator lain tidak bisa menahan diri untuk melirik wanita ini dengan aneh. Bahkan lebih, Li Huayuan membuka mulutnya untuk menanyakan hal ini, merasa lebih terkejut. Begitu kata-kata, Peri Namong, mencapai telinga Han Li, hati Han Li berdetak. Semua jenis rasa muncul dalam hatinya seolah-olah dia baru saja menjatuhkan hidangan makanan. Meskipun dia dengan kuat mempertahankan ekspresinya, dia masih tidak bisa menahan diri untuk melirik kultivator perempuan ini. Bab 274 Penunjukan. Tidak, hanya saja dia terlihat sangat mirip dengan seorang teman lama yang sudah lama tidak kulihat. Ekspresi aneh di mata Peri Namong menghilang, dan dia memulihkan pandangannya yang jelas dan dingin. Kalimat ini menyebabkan hati Han Li merasakan rasa pedas, sedikit pahit. Oh, maka ini benar-benar kebetulan. Li Huayuan dengan lembut tertawa dan berkata, mengukur Han Li sekali lagi. Namun, wajah Han Li setenang air, tidak mengungkapkan bahkan reaksi aneh sedikit pun. Para pembudidaya lainnya saling melirik satu sama lain, meskipun mereka semua mengungkapkan ekspresi mengetahui, hanya surga yang tahu betapa mereka benar-benar percaya. Peri Namong ini juga tahu bahwa kata-kata ini tidak mungkin untuk mendapatkan kepercayaan dari yang lain, namun, dia masih tidak menawarkan pertahanan dan melayang. Orang-orang yang tersisa semua menatap Han Li dengan makna yang dalam sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Li Huayuan dan istrinya. Senyum di wajah Li Huayuan perlahan menghilang setelah mengusir semua tamu. Dia rajutan alisnya, kemudian berbalik dan berkata kepada Han Li dengan acuh tak acuh. Ikuti aku ke kamar, aku punya beberapa hal untuk ditanyakan padamu. Melihat ini, Han Li mengeluh pada dirinya sendiri, tetapi dia hanya bisa setuju. Adapun istri muda tuannya, dia dengan lembut meyakinkan Han Li dengan beberapa kalimat, lalu mengikutinya ke dalam ruangan. Ketika Han Li berjalan ke lobi tamu, Li Huayuan sedang duduk di kursi, tampak sangat bijaksana. Kamu dan Namong Wan dari Sekte Bulan Bertopeng saling kenal. Li Huayuan, setelah melihat bahwa Han Li ada di depannya, menghentikan kontemplasi dan langsung bertanya pada Han Li tanpa berbelit-belit. Iklan, Han Li terdiam beberapa saat setelah mendengar ini, menimbang pilihannya di dalam hatinya berkali-kali. Dia tahu bahwa perilaku aneh Namong Wan pasti telah diperhatikan oleh tuannya dan bahwa dia tidak akan memiliki cara untuk mengarang sesuatu. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. Murid ini benar-benar memiliki pertemuan yang menentukan dengan Namong Bibi marsial ini sekali. Setelah mendengar Han Li mengakuinya dengan begitu mudah, Li Huayuan sebenarnya merasa itu agak aneh, dan ekspresi wajahnya segera menjadi lebih hangat. Bisakah kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Rasa ingin tahu wanita muda itu sangat terangsang setelah mendengar kata-kata ini dari Han Li. Dan dia tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan ini. Saat itu, Namong Wan secara langsung menyangkal bahwa dia dan Han Li saling kenal, namun sekarang murid ini tiba-tiba berkata bahwa mereka saling mengenal. Pasti akan ada beberapa cerita menarik yang terlibat. Ketika Li Huayuan mendengar istrinya menanyakan hal ini, dia juga mengangguk dan menatap Han Li, sepertinya dia juga ingin mengetahui keseluruhan cerita. Tuan, maafkan aku. Karena masalah ini melibatkan beberapa masalah pribadi marsial Bibi Namong, murid ini pernah berjanji kepadanya bahwa aku sama sekali tidak akan membocorkan masalah ini.
Tolong maafkan aku, guru dan istri guru. Han Li dengan bijaksana menolak, setelah lama menyiapkan alasan yang sepenuhnya adil. Mendengar kata-kata ini, Li Huayuan dan istrinya sangat heran, setelah saling melirik, Li Huayuan berpikir terlebih dahulu sebelum perlahan berbicara, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Karena kamu membuat perjanjian dengan dia, aku secara alami tidak bisa memaksamu untuk melanggar janji itu. Namun, guru ingin mengingatkan kamu bahwa yang terbaik adalah membatasi kontak dengan Feri Nangong ini. Orang harus tahu bahwa teknik menawan dari Sekte Bulan Bertopeng cukup mengesankan. Dan aku khawatir kamu akan jatuh di bawah daunnya tanpa menyadarinya atau bahkan dengan terang-terangan mengabaikannya. Tetapi karena kamu tampaknya berpikiran jernih dan jelas dengan kata-kata kamu, aku agak lebih yakin. Petik 2. Hati Han Li santai setelah mendengar ini. Dia berulang kali mengatakan, ya, dalam persetujuan. Sobekan terakhir dari kegelisahan di hati Li Huayuan menghilang setelah melihat ekspresi dan sikap hormat Han Li. Dia bahkan dengan senang hati memberi Han Li beberapa petunjuk dan menjawab pertanyaannya tentang kultivasi. Han Li secara alami mendengarkan dengan sangat penuh perhatian, tidak mau membiarkan satu pun dari kalimat Li Huayuan lewat begitu saja. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Han Li sambil berkultivasi untuk waktu yang lama dan cukup puas dengan tanggapan Han Li, Li Huayuan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Han Li, saat ini aku memiliki masalah pribadi yang aku ingin kamu urus. Apakah kamu bersedia mengambil tugas itu? Petik 2. Hal pribadi. Han Li terkejut dalam hatinya, tapi dia segera menjawab tanpa ragu. Jika guru memiliki sesuatu dalam pikirannya, kamu bisa memberi tahu aku. Murid ini secara alami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Petik 2. Li Huayuan sangat senang dengan kurangnya keraguan Han Li dan berdiri, mondar-mandir beberapa langkah sebelum berkata dengan suara berat. Pada kenyataannya, itu bukan sesuatu yang terlalu berbahaya. Aku hanya ingin meminta kamu untuk sementara bertindak sebagai pengawal, memastikan keselamatan anggota keluarga. Petik 2. Pengawal, lindungi seseorang. Han Li merasa agak kaget, tapi dia masih menunggu kata-kata selanjutnya dari Li Huayuan. Kami awalnya ingin kakak bela diri keempat Song Meng pergi pada awalnya, tetapi baru-baru ini aku mendengar bahwa kamu membunuh banyak pembudidaya iblis Dao. Yang sangat mengejutkan aku dan istri aku. Aku tidak pernah berharap bahwa orang yang begitu kejam dapat muncul dari bawah pengawasan aku juga mendengar bahwa bahkan orang-orang dari 6 sekte lainnya sering berbicara tentang kamu. Karena ini, aku akan merasa lebih tenang jika kamu yang pergi. Li Huayuan tertawa dengan lembut, orang dapat melihat bahwa pada saat ini, suasana hatinya sangat baik. Pada saat yang sama, wanita muda di samping juga berkata, sambil tersenyum. Selain itu, Song Meng telah tinggal di Green Ripple Cave sejak dia masih muda dan belum mendapatkan banyak pengalaman dari luar. Pengalaman duniawinya sangat kurang, ini saja adalah salah satu alasan mengapa kamu harus menjadi orang yang pergi. Bagaimanapun, orang yang harus kamu lindungi adalah makhluk fana dari dunia sekuler. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata pujian dari Li Huayuan dan istrinya, Han Li menunjukkan ekspresi yang sangat pemalu dan tertawa, sedikit malu. Namun, berkaitan dengan mereka yang menginginkan dia untuk melindungi beberapa rakyat jelata, meskipun ekspresi Han Li tampak normal, di dalam hatinya dia masih agak tertekan. Bahaya macam apa yang akan ditemui oleh orang biasa? Secara acak mengirim murid Qi Condensation lebih dari cukup untuk bertindak sebagai pengawal, mengapa mereka ingin dia, seorang kultivator pendirian yayasan, pergi? Mungkin Li Huayuan menebak keraguan Han Li, karena dia memberikan penjelasan dan narasi. Orang yang aku ingin kamu lindungi adalah keturunan kakak bela diri seniorku, yang pernah menyelamatkan hidupku. Namun, putra satu-satunya adalah makhluk fana tanpa akar spiritual, tanpa ada cara untuk berkultivasi, ia hanya bisa tinggal di dunia sekuler. Jadi, sebelum dia meninggal aku berjanji bahwa selama aku hidup selama 1 hari lagi, aku pasti akan memastikan keselamatan dan kemakmuran keturunannya. Aku diam-diam mendukung keluarga ini selama 100 tahun terakhir dengan menyediakan banyak kekayaan dan sepenuhnya menghilangkan bahaya. Petik 2. Li Huayuan berhenti berbicara, seolah-olah dia memikirkan masalah-masalah masa lalu. Tetapi setelah itu, dia mengumpulkan ekspresinya dan berkata, namun, aku menerima pemberitahuan dalam beberapa hari terakhir bahwa 6 iblis Dao Sekte dapat mengirim beberapa murid tingkat rendah dan mencampurkan mereka ke dunia sekuler negara ini dan kemudian
Membersihkan beberapa orang yang diam-diam didukung oleh 7 sekte kita. Mereka ingin merusak pasokan bahan-bahan dasar yang disediakan dunia sekuler kepada 7 sekte kita. Karena hubungan aku dengan keluarga ini, kemungkinan besar mereka juga akan diambil oleh para pembudidaya iblis Dao. Karena itu, aku harus memiliki perwakilan yang bisa maju untuk menjaga keselamatan keluarga ini ketika badai menerjang. Tentu saja, jika para penanam iblis Dao tidak pergi mencari untuk memulai masalah dengan mereka, semua lebih baik. Petik 2 titik titik. Setelah mendengar ini, Han Li dengan hormat menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia mengerti. Oke, aku akan menulis surat kepada pemimpin klan saat ini untuk memberitahu mereka identitas dan situasi kamu. Dia juga satu-satunya orang yang tahu tentang masalah antara aku dan leluhur bela diri sebelumnya. Aku juga sudah memberitahu orang lain bahwa selama periode waktu ini, perjalanan kamu akan dihitung sebagai misi. Dengan cara ini kamu tidak perlu khawatir akan dihukum. Selain itu, slip giok ini berisi informasi terperinci tentang seluruh klan. Bawalah ketika kamu kembali ke penginapan kamu dan kemasi tas kamu. Kamu akan berangkat besok pagi, jangan sampai situasinya tiba-tiba berubah jika kamu menunggu. Li Huayuan memerintah setelah berpikir beberapa lama. Seperti yang kamu perintahkan, Han Li membungkuk, lalu dengan lembut menjawab. Titik titik. Han Li duduk di Divine Windbot, terbang puluhan kaki di atas tanah dengan kecepatan penuh. Tujuannya saat ini bukanlah lokasi klan yang seharusnya dia lindungi di ibu kota negara bagian Yue-Yue-Jing, melainkan, dia terbang langsung menuju negara Yuanwu. Mengambil keuntungan dari meningkatnya kebebasan misi ini, Han Li bergegas untuk membuat pertemuan yang telah dia dan Qi Yun Xiao tetapkan. Selain itu, dia ingin melihat apakah master formasi itu mampu memperbaiki formasi teleportasi kuno yang rusak. Jika 7 sekte menghadapi kekalahan besar dalam pertempuran, ini akan menjadi pilihan terakhirnya untuk melarikan diri. Kalau tidak, jika 6 iblis Dao sekte memiliki tangan mereka tiba-tiba dibebaskan, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup di bawah penindasan dan pengepungan mereka. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk melanjutkan kultivasi dalam situasi itu? Han Li memperkirakan bahwa jika tidak ada kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan ini, durasi singkat 20 hari akan lebih dari cukup untuk mengurus bisnisnya tanpa menunda misi yang telah diberikan Li Huayuan kepadanya. Dengan demikian, dia bisa terus bergerak maju dengan pasti. Lokasi pertemuan Qi Yun Xiao dan Han Li berada di kedai teh tertentu di sebuah kota kecil di negara bagian Yuanwu. Berdasarkan apa yang dikatakan Qi Yun Xiao, kedai teh dibuka oleh salah satu bawahannya, jadi begitu Han Li menemukan lokasi itu, dia bisa dengan mudah menghubungi Qi Yun Xiao. Han Li bergerak secepat kilat sepanjang jalan, bahkan jika dia sesekali bertemu dengan beberapa pembudidaya lainnya, dia hanya akan menyikat mereka tanpa memberi mereka perhatian tambahan. Dia tidak punya niat mengobrol dengan mereka. Setelah terbang tanpa henti selama 7 atau 8 hari, Han Li akhirnya tiba di kota kuda emas kecil. Agar tidak membuat keributan, Han Li mendarat dan menyimpan alat sihirnya beberapa kilometer dari kota. Lalu, dia berjalan perlahan menuju gerbang kota. Meskipun kota kuda emas ini tidak besar, bagian luar pintu kota ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi, tampaknya sangat sibuk. Penampilan Han Li polos, dan jubah yang dipakainya sudah lama ditukar dengan jubah Konfusianisme yang sudah usang. Ketika diperas di tengah-tengah semua orang yang memasuki kota, dia tidak menarik perhatian apapun, dengan cara ini, ia mengikuti arus orang-orang ke kota. Reputasi rumah minum ini tidak kecil, Han Li secara acak menemukan seorang anak untuk menanyakan tentang lokasi, Clear Spring Tea House, dan sebenarnya dengan mudah mendapatkan jawaban yang dia cari. Dia lalu berjalan menuju tempat itu. Secara alami, ketika Han Li berdiri di depan rumah minum teh Clear Spring ini, dia mulai menilai dengan penuh minat. Babak 275, Teh Harum. Kedai teh ini tidak besar. Itu hanya sebuah bangunan berlantai satu dengan 3 kamar. Sebelum bahkan masuk, Han Li sudah bisa mencium aroma teh harum. Han Li agak terkejut. Meskipun Han Li tidak mengerti banyak tentang seluk-beluk teh, dia merasakan sedikit jejak spiritual Qi dari aroma teh. Hatinya bergerak, dan dia tidak ragu untuk masuk lebih jauh. 3 kamar itu diatur berdampingan dengan satu ruangan besar dan 2 kecil. Pada saat ini, dipenuhi dengan kelompok tamu teh 3-4. Toko teh tidak memiliki kursi kosong, jadi 7 hingga 8 pelanggan yang berpakaian berbeda dengan damai menunggu di samping. Meskipun toko teh memiliki banyak tamu di dalam, tidak ada seorang pun yang membuat keributan.
Mayoritas dari mereka dengan lembut menutup mata dan menyesap teh harum di hadapan mereka. Hanya ada beberapa orang yang berbisik. Di dinding ruangan terbesar di tengahnya, spanduk kertas kuning sepanjang beberapa meter tergantung di bagian atas dinding. Di atasnya tertulis, setiap tamu dibatasi 1 pot per hari, dalam kaligrafi besar dan tebal, itu cukup eye-catching. Ketika Han Li melihat ini, dia merasa lucu. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar orang-orang mencari nafkah dari menjual makanan atau minuman membatasi jumlah yang bisa dimakan atau diminum orang lain. Namun, dia hanya tertawa dan tidak kesulitan memikirkannya lebih lanjut. Sebagai gantinya, dia menyapu pandangannya ke seberang ruangan dan segera melihat seseorang yang tampaknya adalah penjaga toko mondar-mandir di sudut. Ini harus menjadi penjaga toko teh. Dia tampaknya berusia lebih dari 40 tahun dan memiliki rambut wajah pendek, memberinya penampilan yang sangat cerdas. Pada saat ini dia berdiri di meja depan, menggunakan sempoa dengan kepala lebih rendah. Dari waktu ke waktu, dia menoleh untuk melihat buku besarnya. Iklan. Han Li berjalan beberapa langkah dan berdiri di depan meja, tetap tenang dan diam. Ini menyebabkan penjaga toko mendongak dengan sedikit terkejut. Begitu dia jelas melihat Han Li, ekspresinya segera berubah. Dia buru-buru meletakkan sempoa dan buku besar ke samping dan meninggalkan meja depan. Dengan sedikit hormat, dia dengan hormat bertanya, apakah ada masalah yang junior ini dapat bantu dengan senior? Yang ini tidak akan ada usaha. Petik 2. Pemilik toko ini secara tak terduga adalah seorang kultivator selain seorang penjaga toko, tetapi budidayanya sangat rendah. Dia hanya di lapisan keempat dari kondensasi Qi. Sekarang dia sedang menghadapi seorang senior dengan kultivasi yang tak terduga, hatinya secara alami gelisah. Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi, dia dengan ringan menyekam meja dengan saku lengan bajunya, meninggalkan liontin batu giok biru terang di konter. Ketika penjaga toko melihat liontin batu giok ini, dia menatap kosong padanya. Namun segera setelah itu, dia berkata dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan, jadi ternyata adalah senior Han. Junior ini kurang sopan santun. Tuan muda Qi telah memberitahu aku bahwa senior akan tiba dalam waktu dekat. Junior ini sudah menunggumu cukup lama. Petik 2. Ketika Han Li mendengar ini, dia meletakkan liontin gioknya dan berkata dengan tenang, aku ingin sekarang melihat tuan muda klanmu. Tolong tunjukkan padaku jalan. Petik 2. Aku akan mengikuti perintahmu, senior. Dia pertama kali memanggil 2 pelayan toko, dan setelah mengatakan beberapa kata kepada mereka, dia membawa Han Li ke pintu belakang dan meninggalkan kota, menuju barat. Kota Kuda Emas, memiliki bentangan besar perbukitan hijau kuning di sisi baratnya. Mereka tak terhitung dan bervariasi dari semua ukuran. Penjaga toko membawa Han Li melewati bukit dengan penuh keakraban dan berbelok beberapa kali. Mereka kemudian tiba pada depresi cekung yang membentang lebih dari 15 hektar. Di pusat depresi ada 7 hingga 8 kamar batu putih. Di sebelah timur dan barat ruangan, ada beberapa tumpukan bambu biru yang tersebar tipis. Setelah penjaga toko membawa Han Li ke lokasi ini, dia membungkuk kepada Han Li dan berkata, senior, tuan muda ada di dalam kamar. Namun, kamar-kamar dikelilingi oleh beberapa mantra formasi. Biasanya aku akan melapor kepada tuan muda sebelum membawa orang luar, tetapi karena tuan muda telah memberitahu aku tentang senior Han, jika senior mengikuti dari belakang aku, kamu bisa masuk. Jika tidak, kamu akan mengaktifkan mantra formasi. Han Li merenungkan depresi dan bambu biru yang tidak teratur, dengan acuh tak acuh berkata, aku mengerti. Jangan ragu untuk memimpin. Petik 2. Ketika penjaga toko mendengar Han Li, dia menghela napas dalam-dalam dan dengan hati-hati membawa Han Li ke kamar. Jalannya ke depan cukup aneh, dalam satu saat dia akan berjalan maju 3 langkah, lalu berjalan mundur 2 langkah, lalu berjalan 5 langkah, lalu berbalik dan langkah 6 langkah ke arah itu. Itu sangat kacau, seolah-olah tidak ada pola yang bisa dilihat. Dengan demikian, keduanya perlahan mendekati kamar-kamar di pusat depresi. Tuan muda, senior Han telah tiba. Silakan keluar dan lihat sendiri. Ketika mereka berada sekitar 30 meter dari kamar, penjaga toko menghela napas dan berteriak keras ke arah ruangan terbesar. Senior Han telah datang, itu hebat. Namun, harap tunggu sebentar. Aku akan segera keluar. Suara terkejut Qi Yun Xiao datang dari dalam ruangan, tapi segera setelah itu, bang, yang tertahan bisa terdengar, diikuti oleh kutukan pahit Qi Yun Xiao. Gagal lagi. Ketika pintu batu terbuka,
Qi Yunxiao berjalan keluar dengan penampilan kecewa. Dia membawa aroma nyala api di tubuhnya. Namun, setelah dia melihat Han Li, wajahnya tiba-tiba menjadi cerah dan bersemangat, berkata, ini benar-benar senior. Ini benar-benar hebat. Tolong ikuti aku, biarkan junior menunjukkan keramahan kamu sebagai tuan rumah. Tempat ini memiliki teh berkualitas. Mari kita punya beberapa gelas. Petik 2 titik titik. Qi Yunxiao dengan hormat mengundang Han Li ke sebuah ruangan. Gerakannya menjadi jauh lebih berpengalaman sejak Han Li terakhir melihatnya beberapa tahun yang lalu. Kalau begitu aku harus berterima kasih. Han Li tahu bahwa dia masih harus meminta bantuannya dan sangat sopan. Setelah itu, dia memasuki ruangan dan duduk di dekat meja panjang yang panjangnya 3 meter. Senior, itu. Setelah Qi Yunxiao memerintahkan penjaga toko untuk membuat sepoci teh, dia membalikkan tangannya dan tampak ragu-ragu, ingin bertanya sesuatu pada Han Li. Dengan senyum diam, Han Li mengeluarkan buku Yunxiao dan meletakkannya di atas meja. Lampu perak yang berkedip-kedip di buku itu tetap ada, menunjukkan bahwa segel itu masih utuh. Ketika Qi Yunxiao melihat buku ini, arwahnya bergetar. Tetapi ketika dia berpikir untuk meraih dan mengambilnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera berkata, senior, tolong tunggu sebentar. Dia buru-buru keluar. Han Li samar-samar tersenyum, seolah-olah dia sudah menebak niatnya. Tidak lama kemudian, Qi Yunxiao dengan bersemangat kembali ke ruangan dengan kotak kayu kecil sekitar 1 kaki panjangnya. Senior, ini adalah seperangkat alat sihir pembentukan formasi untuk formasi pembalikan 5 elemen yang ditingkatkan. Meskipun kekuatannya tidak setinggi yang asli seperti formasi mantra seperti yang aku perkirakan, formasi yang ditingkatkan masih lebih kuat daripada formasi yang aku berikan 3 kali lipat. Qi Yunxiao berkata agak meminta maaf. Sepertinya dia masih sedikit khawatir karena dia belum meningkatkan kekuatan alat sihir pembentukan formasi dengan apa yang sebelumnya disepakati. 3 kali, ekspresi Han Li berubah, hatinya merasa sangat takjub. 1/10 dari formasi pembalikan 5 elemen sudah cukup untuk sepenuhnya memuaskan Han Li, yang merasa tidak perlu untuk perbaikan lebih lanjut. Bahkan seorang kultivator formasi inti seperti Lei Wanhe merasa formasi ini cukup menyebalkan. Jika dia benar-benar meningkatkan formasi ke titik di mana itu 3 kali lebih kuat, itu bisa menahan bahkan pembudidaya formasi inti. Dengan pemikiran ini, Han Li tidak bisa membantu tetapi ingin melihat ke dalam kotak kayu. Sementara itu, Qi Yunxiao mengambil buku perak dan dengan hati-hati melihatnya. Ketika Han Li membuka kotak itu, dia melihat 1 set bendera dan piring formasi dengan ki spiritual yang menindas. Han Li membawa mereka keluar untuk melihat dengan cermat. Perangkat sulap ini memiliki lebih banyak bendera formasi dan pelat formasi daripada set sebelumnya. Selain itu, desain dekoratif dan segel tertulis jelas lebih rumit. Tampaknya apa yang dia katakan tidak salah. Kekuatannya jauh lebih besar dari iterasi sebelumnya. Han Li menyingkirkan bendera formasi dengan puas dan kemudian melihat Qi Yunxiao. Pada saat ini, Qi Yunxiao dengan ringan membelai Yunxiao sambil tersenyum. Sepertinya dia melakukan inspeksi serupa dan memastikan segelnya masih ada. Aku sangat puas dengan seperangkat alat sihir pembentukan formasi yang ditingkatkan ini. Aku benar-benar menyusahkan kamu, sesama Taois, kata Han Li sambil sedikit tersenyum. Kata-kata senior terlalu dibesar-besarkan. Yang ini benar-benar bersyukur bahwa senior mengembalikan buku ini dengan stempelnya yang utuh. Junior ini harus berterima kasih banyak. Ketika Qi Yunxiao mendengar kata-kata Han Li, dia menggelengkan kepalanya seolah-olah dia memukul drum dengan itu dan dengan ramah menjawab. Han Li tersenyum, dan setelah mengucapkan beberapa komentar lebih sederhana, dia mengobrol sedikit dengan Qi Yunxiao. Penjaga toko datang beberapa saat kemudian dan menyajikan 2 cangkir teh hijau zamrud yang indah. Aroma tehnya jelas jauh lebih kaya daripada teh dari rumah teh musim semi jelas. Jelas, daun teh kelas tinggi melepaskan jumlah spiritual Qi yang sedikit lebih berat. Di bawah undangan Qi Yunxiao yang bersemangat, Han Li mengambil 2 tegukan. Dia segera merasa mulutnya segar dan pikirannya bersih. Dia tidak bisa membantu tetapi memujinya, mengatakan, teh yang baik. Aku tidak tahu daun teh bisa dicampur dengan ki spiritual. Terlalu indah untuk kata-kata. Aku menganggap ini harus dilakukan secara pribadi oleh sesama Taois. Aku benar-benar kagum. Kata-kata Han Li sebenarnya diucapkan dengan tulus. Untuk dapat mencampur ki spiritual dengan daun teh biasa,
ini adalah sesuatu yang Han Li belum pernah dengar. Selain itu, aroma tehnya tak tertandingi, jauh lebih baik daripada teh top dunia fana. Ketika Qi Yunxiao mendengar kata-kata Han Li, dia memakai ekspresi malu dan buru-buru menjelaskan, kesalahpahaman senior. Teh ini tidak disempurnakan oleh junior ini. Teman dekat aku memberikannya kepada aku sebagai hadiah. Daun teh ini adalah hasil dari hampir 10 tahun penelitian teman dekat aku di dunia fana.